Bab 730. Kuil Buddha yang aneh, mayat es milenium. Di bawah perintah Arzena, 3 pria kurus dengan senter dan obor keluar dari antara kerumunan, dan masing-masing membawa tali di bahunya. 3 murid laki-laki dan 2 murid perempuan menggunakan obor untuk menerangi aula Buddha yang aneh ini. Di depan aula Buddha terdapat patung besar Dewa Yaksa berlengan 6 dengan wajah hijau, taring, dan wajah ganas. Keenam lengan itu memegang tombak atau pedang, dan salah satu dari 6 lengan itu memegang leher kepala manusia dengan wajah sedih yang terpenggal. Itu seharusnya dicat dengan cat merah, bahkan setelah sekian lama, masih terlihat merah, seperti kepala manusia yang berdarah. Emi Tuofu, Tuan Yasha, tolong maafkan kami atas dosa-dosa kami. Kelima orang ini semuanya adalah murid kuil Teratai Putih, dan mereka biasanya harus membaca kitab suci Buddha. Semuanya berlutut di tanah, bersujud dalam ketakutan. Oke, berhenti bicara. Cari tahu situasi di dalam, dan cepat buka sarkofagus. Meskipun Arzena tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam aula Buddha melalui gerbang batu yang tebal, dia mendengar mereka berdoa di dalam, dan Arzena juga tahu bahwa kelima junior itu ketakutan. Tidak masuk akal. Saya, seorang murid kuil Teratai Putih, dapat dianggap sebagai murid Buddha. Apa yang ditakutkan di aula Buddha? Setelah mereka berlutut, mereka menempelkan obor di dinding, meringkuk bersama, dan dengan gemetar berjalan ke depan menuju sarkofagus putih di bawah patung Yaksa yang besar. Sebelum mendekati sarkofagus, seseorang dengan gemetar berkata, rasanya tidak benar. Semakin jauh kita pergi, semakin dingin rasanya, seperti berjalan ke ruang bawah tanah yang gelap. Setelah mendengar ini, kulit kepala beberapa orang lainnya mati rasa, karena mereka juga merasakan perasaan dingin yang sama, bukan seperti berjalan ke ruang bawah tanah, tetapi berjalan menuju neraka yang dalam dan dingin. Kakak senior. Pada saat ini, seorang murid perempuan menunjuk ke depan dengan ngeri, lihat, Dewa Yasha tampaknya berdarah. Semua orang memandangnya sambil menunjuk kata-kata itu, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah serempak, hanya saja merasakan sedikit darah melonjak. Rasa dingin tiba-tiba muncul dari belakang. Tangan kiri paling bawah Dewa Yaksa memegang kepala yang menyedihkan itu, dan ada tetesan darah merah, menetes setetes demi setetes dari leher yang terpenggal. Suara detak tetesan darah terdengar jelas, yang jelas menunjukkan bahwa ini bukan halusinasi. Semua orang panik, apa yang terjadi? Mengapa patung Dewa Yasha ini tiba-tiba berdarah? Seorang murid laki-laki yang memegang obor sedikit gemetar, dan mau tidak mau perlahan mundur. Kedua murid perempuan itu bahkan lebih ketakutan dan gemetar, mereka berpelukan erat dan bersembunyi di belakang murid laki-laki. Tidak bagus, sarkofagusnya sama. Tapi itu bukan darah yang menetes, sepertinya air yang menetes. Pada saat ini, murid laki-laki yang memegang obor melihat cairan menetes dari sudut sarkofagus, dan dia menunjuk ke arah itu, sambil berteriak. Beberapa orang memandangi peti mati batu putih secara serempak, mengamati dengan cermat beberapa saat, dan melihat memang ada setetes air yang jatuh dari sudut peti mati, mereka saling memandang, lalu dengan berani melangkah maju untuk menyelidiki dengan cermat. Begitu mereka mendekati sarkofagus, mereka bisa merasakan hawa dingin yang kuat datang. Beberapa orang berdiri di sana dengan tercengang, tidak berani maju dan tidak mau mundur. Butuh waktu lama sebelum seseorang dengan sedikit keberanian, murid laki-laki melangkah maju ragu-ragu dan menyentuh sarkofagus dengan tangannya. Peti mati ini sangat mirip dengan peti mati es semacam itu dengan suhu yang sangat rendah. Murid laki-laki memperhatikan bahwa itu ditutupi dengan embun dingin dan basah, dan dia segera mengerti, dan berkata dengan keras, semuanya, jangan takut, ini adalah peti es, dan ketika udara dingin dari peti es bertemu dengan udara panas dari obor, itu akan menghasilkan air yang menetes. Tapi, Dewa Yasha itu berdarah. Murid perempuan itu masih sangat ketakutan, bersembunyi di ujung, dan menunjuk ke patung Dewa Yasha di depan sarkofagus. Itu bukan darah, itu air yang menetes. Murid laki-laki itu menjentikan obor, dan dia melihatnya dengan jelas. Semakin dekat obor itu, semakin cepat pendarahan dari leher patah kepala pria malang itu. Namun jika diperhatikan dengan seksama, Anda masih bisa mengetahui dengan jelas bahwa yang disebut tetesan darah bukanlah tetesan darah asli, melainkan air kental yang dihasilkan oleh dingin dan panas, mengalir ke bawah patung Dewa Yasha, bercampur dengan warna darah tua dan mengelupas.
Itu adalah pernis vermilion merah gelap yang membentuk tetesan air merah. Tampaknya tetesan air merah itu benar-benar terlihat seperti tetesan darah merah tua. Setelah mengetahui kebenarannya, semua orang menjadi lebih berani. Seseorang naik dan menyekanya, dan dipastikan bahwa itu adalah tetesan air yang kental. Suasana menakutkan di aula Buddha tampak jauh lebih ringan. Bahkan kedua murid perempuan itu pun tidak lagi takut. Ayo, semuanya datang ke sini. Seorang murid laki-laki mengguncang obor dan berkata, "Senior mendesak kita keluar, mari kita buka tutup sarkofagus ini bersama-sama." Mereka lalu bekerja sama, kedua orang di depan berjuang untuk membawa tali, dan yang lainnya mendorong keras di belakang tutup peti mati, dan terdengar suara kerala yang tumpul, tutup peti mati sarkofagus yang berat akhirnya perlahan-lahan dilepas. "Jangan takut, aku akan datang dan melihat." Segera setelah tutup peti mati dibuka, kabut putih pekat naik dari peti mati, dan semua orang mundur, tetapi murid laki-laki yang menyalakan obor lebih berani dan melangkah maju. Di dalam sarkofagus terbaring mayat seorang biksu yang tubuhnya dibekukan oleh lapisan es yang tebal. Melalui lapisan es yang jernih, orang masih bisa melihat dengan jelas. Biksu itu mengenakan jubah merah dengan wajah seperti aslinya, seolah-olah dia telah tertidur dengan damai, berbaring diam di antara es batu, entah sudah berapa tahun berlalu. Dan sarkofagus dengan mayat beku ini juga aneh, pelat bawah sarkofagus tidak semuanya padat, dan ada 4 lubang hitam yang digali di keempat sudutnya, udara dingin sedingin es muncul dari keempat lubang hitam ini. Saya mengerti. Pantas saja sarkofagus ini dapat membekukan mayat dan mencegahnya membusuk selama ribuan tahun. Misterinya terletak pada 4 lubang hitam di 4 sudut lantai. Jika tebakan saya benar, keempat lubang hitam ini mengarah ke gua dingin bawah tanah. Ada gua es dengan suhu sangat rendah di mana-mana di bawah pegunungan Himalaya, dan ada juga gua es aneh yang bisa terus mengalir pada suhu yang sangat rendah. Jika keempat lubang hitam ini terhubung ke mata air es bawah tanah atau gua es, maka udara dingin akan melonjak, dan secara alami akan membuat mayat tetap beku dan mencapai efek tidak membusuk selama 1000 tahun. Semua orang mengangguk serempak, mengatakan kakak senior sangat berpengetahuan. Pada saat ini, mungkin karena aliran panas yang dibawa oleh beberapa obor, es mulai mencair, mayat biksu beku di peti mati perlahan mencair dengan kecepatan yang dipercepat. Lihat. Pada saat ini, seseorang menunjuk ke tubuh biksu yang membeku, dan berkata dengan ngeri, pipi biksu itu sepertinya bergerak sekarang. Bab 731. Menipu mayat. Kumbang aneh. Hati semua orang bergetar, dan mereka semua melihatnya dengan saksama. Namun setelah lama mengamati, biksu yang meninggal itu masih terbaring diam di dalam es, wajahnya indah dan masih seperti aslinya, kecuali es yang membungkus tubuhnya mencair dan terkelupas sedikit demi sedikit, tidak ada kelainan sama sekali. Murid perempuan memelototi murid laki-laki yang berteriak itu. Murid laki-laki merasa dirugikan dan berkata dengan lantang, "Saya tidak berbohong. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda." Mendengar apa yang dia katakan, beberapa orang menatapnya dengan curiga. "Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian semua berdiri di sana, dan belum membuka tutup peti mati?" Pada saat ini, Arzena juga masuk melalui lubang yang dibuka di bawah pintu batu yang tebal. Akhirnya, dengan ekspresi muram, dia berdiri tidak jauh di belakang semua orang. "Guru, ada mayat biksu beku di dalam sarkofagus. Baru saja kami." "Diam." Arzena menyela ucapan pria itu, lalu berjalan ke depan dengan tangan di belakang, lalu menatap dingin ke semua orang, "Saya telah mendengar diskusi Anda barusan. Sekarang Anda buka tutup peti mati dan keluarkan mayat ini. Saya ingin tahu, siapa penyihir yang telah mati selama ribuan tahun ini." Semua orang saling memandang, dan kemudian masuk ke posisinya, terus membawa tali, menarik tutup peti mati, dan menyelesaikan pekerjaan yang baru setengah tadi. Arzena juga berani, dan berdiri di depan sarkofagus, mengamati mayat yang masih membeku dengan mata berkedip. Seorang murid perempuan ada di sisinya dan bertanya dengan lemah, "Kakak perempuan, apakah Anda curiga bahwa penyihir yang telah mati selama ribuan tahun ini adalah biksu legendaris dari sekte kuil teratai putih kita, Biksu La Sesat?" Arzena berkata dengan dingin, "Tidak. Saya telah membaca catatan sejarah rahasia sekte guru. Seseorang pernah menggambarkan penampilan Biksu La Sesat ketika dia masih muda,
mengatakan bahwa dia memiliki penampilan yang cantik dan sosok yang montok. Sekilas, dia terlihat seperti wanita yang menawan, tapi ketika melihat lebih dekat, dia memiliki jakun. Suaranya tidak berbeda dengan pria normal, jadi dia terkejut bahwa dia adalah orang yang berbeda, dan menduga bahwa dia adalah seorang hermafrodit yang langka di dunia. Hermafrodit? Itu jenis hermafrodit yang sangat langka? Kata murid perempuan itu dengan heran. Arzena tidak pernah menjawab, tetapi melihat ke tubuh biksu yang membeku itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, lihat dadanya, polos, tanpa fitur feminim, itu jelas hanya biksu laki-laki biasa, tidak mungkin biksu lah sesat. Murid perempuan itu mengerang dan mengangguk. Kakak, hati-hati, tutup peti mati akan jatuh. Pada saat ini, dua murid laki-laki yang sedang menarik tutup peti mati dengan tali di punggung mereka berhenti, dan salah satu dari mereka menoleh untuk mengingatkan mereka. Arzena mundur 3 langkah, lalu meletakkan tangannya di belakang, saling berhadapan dengan dingin dan arogan. Ayo, mari kita bekerja sama, yang terakhir. 1, 2, 3, dorong. Dua murid laki-laki membawa tali di punggung mereka, dan seorang murid laki-laki mendorong ke belakang, dan akhirnya tutup sarkofagus yang berat itu terbanting ke bawah dan menabrak tanah, menimbulkan awan debu batu yang besar. Arzena mengayunkan lengan lebar jubah biksunya untuk mengipasi debu di depannya. Saat semua orang hendak berjalan ke sarkofagus, mereka mendengar suara tumpul dari dasar sarkofagus. Beratnya sarkofagus berkurang, dan sarkofagus, yang tutupnya telah dilepas, tampaknya memiliki platform batu penahan beban di dasar bagian dalam, bergerak, perlahan mengangkat mayat biksu yang membeku. Semua orang tampak terkejut, tampaknya, sepertinya ada semacam mekanisme yang dipicu. Saat berbicara, terdengar suara berderak, dan mayat yang membeku diangkat ke tingkat permukaan peti mati oleh platform batu di bagian bawah, dan berhenti bergerak, lalu terdengar suara gemerincing. Di atas kepala kerumunan, di atas aula Buddha yang tinggi, sebuah lempengan batu tiba-tiba runtuh, mengeluarkan cairan kental hitam dalam jumlah besar seperti drainase. Tidak. Ini minyak, sepertinya minyak. Singkirkan obornya. Satu orang telah mencium bau minyak yang menyengat, jadi dia berteriak dengan tergesa-gesa, membuat semua orang panik, dan buru-buru membuang obor itu jauh-jauh. Untungnya, segera setelah bagian bawah sarkofagus mengeluarkan suara berderak yang aneh, semua orang mundur jauh untuk menjaga jarak, dan lubang miring bagian atas itu tidak terlalu besar, jadi minyak hitam yang dituangkan tidak dapat menutupi banyak area dan tidak menyentuh obor yang dipegang beberapa orang, minyak hitam itu pun tidak menyala. Namun, penuangan minyak hitam benar-benar membasahi mayat beku, sarkofagus, serta patung yaksa yang besar. Semua orang melihat mayat beku aneh yang berlumuran minyak hitam dari kejauhan, dan mereka ketakutan, dan berkata dengan gugup, "Guru, pasti ada sesuatu yang aneh di tempat ini, kita harus segera mengungsi." Baru saja selesai berbicara, perubahan sudah mulai terjadi. Tubuh biksu yang membeku ditutupi dengan minyak hitam, dan kecepatan pencairan menjadi lebih cepat. Wajah biksu itu hanya ditutupi lapisan es tipis, dan melalui lapisan es tipis itu, semua orang terkejut. Mereka melihat biksu itu, yang telah mati selama bertahun-tahun dan tidak membusuk, tiba-tiba menggerakkan pipinya secara tidak teratur, membuka dan menutup mulutnya tanpa pandang bulu, dan tampak hidup kembali dengan mata tertutup dan mulut bengkok. Mayat hidup. Lari. Seorang murid laki-laki berteriak, berbalik dan lari, tetapi Kak Arzena menamparkan dadanya, dan kemudian berkata dengan dingin, "Tenanglah, selama bertahun-tahun, kapan Anda melihat ada mayat hidup? Waspadalah, dan tetap bersama untuk menghadapi semua perubahan." Arzena mencabut pedangnya dari belakang dan menatap dengan dingin pada mayat yang masih menutup matanya. Meskipun semua orang ketakutan, mereka juga takut pada Arzena, jadi mereka semua mengeluarkan senjata seperti belati, dan dengan hati-hati menghadapi bahaya yang akan datang. Pada saat ini, bahkan jika mereka ingin lari, mereka pasti tidak akan bisa. Meskipun Arzena memegang pedang di tangannya, dia diam-diam mundur, mengambil posisi yang lebih kondusif untuk melarikan diri daripada yang lain. Di bawah pandangan gugup semua orang, kecelakaan itu akhirnya terjadi. Pipi mayat biksu itu sepertinya robek oleh sesuatu, dan luka hitam tiba-tiba muncul di seluruh wajah. Biksu itu telah meninggal selama bertahun-tahun, jadi tentu saja dia tidak akan berdarah, tapi kumbang berparu tajam seukuran kepalan tangan bayi keluar dari rongga wajah yang robek. "Apa itu? Sepertinya itu kumbang," kata seseorang dengan takjub,
merasakan kulit kepalanya meledak, karena seluruh tubuh kumbang aneh itu gelap, hanya kedua matanya yang bersinar, dan ekor kumbang itu juga punya api biru seperti kunang-kunang. Emi Tuofu, kita diberkati telah melihat benda suci legendaris di sekte kumbang darah merah. Arzena menyipitkan matanya, memegang pedang, dan mundur selangkah dengan tenang. Saat dia berbicara, kumbang berparuh tajam kedua juga keluar dari mulut mayat biksu itu, diikuti oleh yang ketiga dan keempat, mencabik-cabik pipi biksu dan seluruh wajahnya berkeping-keping dalam sekejap mata, seperti sobek keluar dari kepompong. Kakak senior, tubuh biksu itu tampaknya adalah kapsul kumbang yang tidak aktif. Apakah kumbang darah merah yang merangkak keluar itu berbahaya bagi kita? Seorang murid laki-laki bertanya dengan suara gemetar. Tetapi setelah mengajukan pertanyaan, dia tidak mendengar jawaban Arzena. Dia menoleh dan melihat bahwa Arzena telah lari jauh ke aula, membungkukkan badan, dan berjalan tergesa-gesa ke dalam lubang sebesar lubang anjing. Tidak, itu tidak baik, kakak senior telah melarikan diri. Murid laki-laki tidak bisa tidak menjadi pucat. Pada saat ini, suara kepakan sayap yang mendengung terdengar, dan beberapa kumbang darah merah yang muncul dari mayat mulai mengepakkan sayapnya. Mereka mengikuti suara itu, berdengung dan bergegas menuju sosok itu. Kerumunan tiba-tiba panik, beberapa orang tidak mengelak, dan diikat ke wajah oleh kumbang darah merah, dan tiba-tiba melepaskan serangan acak, berputar dan menjerit, dan melihat wajahnya, seolah-olah terbakar oleh api biru, lalu seketika, wajahnya terbakar sampai ke tulang dan berubah menjadi abu hitam. Yang lain berantakan dan melarikan diri satu demi satu, tetapi pintu batu itu terlalu tebal untuk dibuka, dan hanya ada lubang anjing di bawah pintu batu yang telah diledakkan, jadi meskipun mereka ingin melarikan diri, mereka tidak bisa terburu-buru. Jeritan sengsara terus berdengar, dan beberapa kumbang darah merah menukik ke bawah kerumunan yang ramai, langsung membakar mereka dengan api biru menjadi abu hitam dari kerangka yang berlarian, dan minyak hitam yang dituangkan di sekitar sarkofagus juga tersulut, dan dalam waktu singkat, terjadi kebakaran besar di aula Buddha. Terdengar suara kerala pecah, dan patung Dewa Yasha runtuh dalam api, memperlihatkan rongga besar di dalamnya, dan masih banyak lagi kumbang darah merah. Dari dasar rongga hitam pekat setelah Dewa Yasha terkoyak, kelompok-kelompok terbang dalam jumlah besar, berdengung.